Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa yang mulia dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-6 yang berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, bagaimana kualitas sesuatu yang kita minta tersebut? Andaikan saja kita meminta tempat tinggal kepada Tuhan, apakah kita meminta rumah yang sederhana saja, yang penting cukup untuk tinggal, ataukah kita meminta rumah yang besar dengan kolam renang dan perabot yang mahal kepada Tuhan? Memang jawaban dari pertanyaan ini tidak dapat digeneralisasi. Menurut saya pun, jawabannya tergantung kepada iman kita masing-masing. Jika iman kita setinggi gunung, maka kita pun dapat memindahkan gunung. Tetapi jika iman kita hanya sebesar bukit, atau lebih parah lagi, hanya sebesar polisi tidur, ya sebesar itulah benda yang kita dapat pindahkan. Jadi ketika kita berdoa meminta rumah yang besar dan mewah, padahal gaji kita dihitung-hitung, hanya cukup untuk membeli rumah yang sederhana, disitulah iman kita diuji. Ketika kita membaca kisah-kisah dalam Alkitab, kita melihat bahwa dalam banyak kasus, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat membaca bagaimana Tuhan bisa membelah air Laut Merah. Dalam kitab Keluaran pasal 14, ayat 21 mengatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Tuhan juga bisa membuat matahari dan bulan tidak bergerak. Dalam kitab Yosua pasal 10, ayat 13 mengatakan, maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya
kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Dan juga Tuhan bisa membuat bayang-bayang mundur 10 tapak. Dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 11 mengatakan, "Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz." Dan dalam perjanjian baru pun, kita dapat membaca bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya, mulai dari mengubah air menjadi anggur yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 7-11, yang mengatakan demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43-44 mengatakan, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi.'" Dan juga Yesus menyatakan kuasanya melalui berjalan di atas air. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 48 mengatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dan masih banyak hal lainnya yang Tuhan Yesus lakukan. Dari apa yang kita baca dalam Alkitab, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan memang ingin melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam bacaan ayat-ayat Alkitab kita pada hari ini, kita melihat bagaimana pemazmur mengajak orang lain untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terlebih lagi pemazmur mengajak kita untuk mempercakapkan dan mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Memang seharusnya kita bersuka cita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita agar kita lebih bersuka cita lagi. Tuhan mau kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi kita, karena Tuhan sendiri yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya untuk meminta kepada Tuhan. Tentunya Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa di surga adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Tidak mungkin Tuhan Yesus berani mengajar murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa kalau Yesus tahu bahwa Bapa tidak punya apa-apa. Tetapi karena Allah kita adalah Allah atas langit dan bumi, bahkan Allah atas segala ciptaannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Kalau kita beriman untuk membeli rumah sederhana,
dengan mencicil setiap bulannya dari gaji kita itu bagus. Tetapi ketika kita beriman untuk memiliki rumah yang besar, agar rumah kita tersebut bisa digunakan sebagai tempat ibadah, padahal secara matematis gaji kita tidak akan cukup untuk membeli rumah tersebut, itulah hal yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana agar hal-hal yang ajaib dan luar biasa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya ketika kita memiliki motivasi yang benar, hati yang tulus, iman yang besar, dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita telah melakukan bagian kita, maka tinggal tunggu saatnya Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sedikit pun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang besar dalam meminta kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk selalu bersyukur dan mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, seperti membelah Laut Merah, menghentikan matahari, dan melakukan berbagai mujizat melalui Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ragu dalam berdoa dan meminta perkara besar. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Ketika kita meminta dengan iman yang sungguh-sungguh, motivasi yang benar, dan hati yang tulus, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang melampaui pemikiran manusia. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami dan mengajarkan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang melakukan perkara-perkara yang ajaib sejak dahulu hingga sekarang. Kami diingatkan bahwa Engkau ingin kami memiliki iman yang besar, iman yang percaya kepada hal-hal yang mustahil di mata manusia. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, daerah tempat tinggal kami, sanak saudara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan,
buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.